Ini bener rasanya tuh berubah banget loh. Jadi ini bukan kayak mie instan biasa. Ini bener-bener kayak mie di Korea ya. Foodies, mie instan yang ini another level of mie instan. Mau pakai topping apa? Kornet, jamur, beef, keju, bisa dong. Nggak heran warung kopi sekaligus warung mie instan ini super duper ramai dan viral. Tias Mirasi aja bela-belain dong buat nyampur demi cobain mie yang bombastis ini. Oke foodies, jadi sekarang aku udah ada di Warmindo Mamang Abe Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Ini kalau dilihat dari tempatnya, sebenarnya tuh terpencil ya. Maksudnya kita agak masuk ke dalam jalan kecil, tapi lihat dong, rame banget pengunjungnya tuh. Ini yang makan, ini yang lagi antri. Nah termasuk saya ya. Nah ini kita pakai hot plate. Jadi ini adalah another level of mie instan. Kayak apa sih sampai seviral ini? Ini katanya viral banget soalnya. Jadi langsung aja kita cek ke dalam. Oke, let's go. Yes, ini dia Warkop Mamang Abe. Sajiin mie instan pakai hot plate guys. Hot plate-nya terbuat dari tanah liat nih foodies. Jadi kebayangkan makan mie instan tapi mangkoknya panas. Ngebul-ngebul. Ini namanya dabi dalam cetakan serabi. Kuahnya putih. Oh, kayak dabi itu biasanya kalau tembem tuh dabi. Oke, jadi itu satu yang beda. Jadi makanya di hot plate-nya tuh ternyata dari sininya. Iya. Oke. Ada dua jenis varian mie ala Mamang Abe. Mie galunggung kuah merah dan ada juga mie dabi kuah putih. Semuanya pakai mie instan dan bisa pakai varian rasa apa aja nih foodies. Karena yang bakalan bikin beda ada pada sajian bumbu kuahnya. Oke foodies, nih aku lagi bikinnya gimana nih? Tinggal pindahin? Masukin ke habitatnya. Sini ya. Oke, terus Kasih lanjut kuahnya. Mie paling andalan, ya mie galunggung ini nih foodies. Kuah merahnya terbuat dari campuran saus sambal, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, dan rempah dapur lainnya. Ada sedikit campuran tepung maizena, daun serai, sama daun salamnya juga biar kuahnya makin bertekstur dan beraroma nikmat. Ini dia nih yang berbeda lagi adalah di sini toppingnya banyak banget. Toppingnya ada apa aja tuh? Ada kornet, kita bikin sendiri ya. Oh, kornetnya bikin sendiri? Sama ada topping telur, inoki, jamur. Sama ada smoked beef slice ya. Lebih dari 5 topping barbar siap buat kalian cobain di warung ini ya foodies. Bisa milih salah satu aja kok atau mau campur semua kayak Tias. Boleh, semuanya balik ke selera masing-masing aja ya foodies. Tapi yang wajib pakai banget nih ya, yang harus kalian cobain topping kornet dagingnya. Nggak pakai bahan-bahan pengawet segala macam ya bang ya berarti. Takutnya Iya kornetnya bikin sendiri. Keren ya, tanpa kaleng-kaleng berarti rasanya nggak kaleng-kaleng. Sayuran sawi udah join ke dalam mangkok. Oke, saatnya Tias mencoba buat angkat hot plate-nya ya foodies. Nggak mau, takut Takut nanti jatuh ya? pakai yang ini yang kuat. Nggak, takut. Takut nanti jatuh. Abang aja. Seperti gini aja. Nah, udah. Oke. Aman. Saya tinggal makan aja. Oke. Bang, terima kasih ya. Sama-sama, Saya Teteh. mau nyoba sekarang. Oke, selamat menikmati. Ya udah deh, biar mie-nya diangkatin langsung sama Mamang Abe aja ya. Wih, terima kasih bang. Masih blebeb lihat tuh. Panas nih, kita harus. Ini makannya diaduk apa gimana? Terserah kita ya. Kalau aku sih biasanya tim aduk ya, biar semuanya berasa. Ini bener rasanya tuh berubah banget loh. Jadi ini bukan kayak mie instan biasa. Ini bener-bener kayak mie di Korea ya. Wih, baru masuk suap udah datang lagi, nggak apa deh. Ini yang kuah putih ya. Foodies, rasa kuahnya ternyata nggak cuma rasa rempah aja dan rasa aneka bawang. Tapi ada sedikit rasa campuran ebinya juga nih. Nah ini yang bikin rasa kuah merah ini jadi semakin gurih dan nikmat. Meski warnanya merah merona, ini nggak terlalu pedas kok ternyata foodies. Masih pedas level bawah. Kalau yang doyan pedas, kalian cukup tambahin pakai sambal daun jeruk Mamang Abe aja, oke? Jadi bumbunya kayak bikin apa ya, di mulut tuh kayak banyak rasa. Karena kan ini campur tadi ya, ada telur, ada smoked beef slice,
ada kornet. Ini belum pernah sih kayaknya aku makan mie instan yang rasanya kayak gini. Ini enak banget foodies asli. Jadi nggak heran ya kalau ini viral banget tempatnya. Lihat dong, dia tadi nggak berhenti yang datang. Rasa gurih kuah makin nikmat lagi dengan angkutan sendok dari berbagai macam topping di foodies. Rasa kornet daging homemade-nya itu nggak kalah enak kayak kornet kalengan. Campur pakai jamur enoki yang fresh, wah makin menambah kelazizan nih. Tingkat kematangan mie-nya ini juga cukup pas nih foodies. Tapi sebelum masuk mulut, mie-nya perlu dikipas-kipas adem dulu ya. Sekarang masih ngebul nih dari hot plate, hati. Perpaduan enoki dan mie instan, smoke beef, telur, semuanya meledak di mulut. Enak banget. Sekarang kita cobain yang kuah putih. Nah foodies, kalau yang kuah putih itu diperuntukkan untuk kalian yang nggak terlalu suka sama rasa rempah atau pedas. Karena rasa basic kuahnya itu lebih ke gurih dengan rasa kaldu ayam dan ebi. Enak banget foodies. Beneran deh. Jadi ini aman banget untuk yang kalian nggak suka pedas atau buat anak-anak. Gurih, tapi sekarang aku mau cobain nih. Kalau kita tambahin si cabai daun jeruk ini gimana? Nah, kuah putih ini bakal lebih soulmate lagi nih kalau ditambahin sedikit sambal daun jeruk Mamang Abe. Jadi rasanya ada gurih, segar, dan juga sedikit sentuhan pedas. Menyatu dengan rasa keju yang menggunung. Bikin Tias aja udah auto seruput tuh guys. Yang bikin poin plus lagi nih dari si hot plate ini, satu kan ada buat dari mie instan pastinya kan. Cuman campurannya banyak banget, toppingnya banyak banget, tapi nggak bikin enak. Dan emang rasanya bener-bener gurih, enak banget. Kita rasanya tuh meledak banget menurut aku di mulut ya, karena semuanya dicampur. Foodies, pantesan aja ya kalau Warmindo Mamang Abe ini bisa jual sampai 600 porsi dalam sehari. Wadidaw kan, rasanya unik, lazis, dan juga punya sensasi tersendiri. Nah kalau harga per porsi ngomong-ngomong berapa nih ya? Oke kita tanyain aja ke Tias ya, spills kuy. Jadi harga mie-nya 14.000, top per topping 5.000 gitu foodies. Wah emang no wonder ya, karena memang saya enak itu dan harganya juga menurut aku nggak overpriced. Masih reasonable. Tenang, kalau mau cobain mie di sini nggak perlu takut kehabisan atau mereka bakalan tutup. Mau makan mie instan pagi, siang, atau malam? Bisa, karena warung ini buka 24 jam foodies. Jadi buat kalian nih harus banget kesini ya, ke Warmindo Mamang Abe di Bangkaraya. Aduh, foodies, ini wajib banget kalian cobain. Makan receh, bener receh, tapi rasa nggak recehan. Enak banget, ikannya pun itu lengkap tuh. Ada bihunnya, kentang, wortel, sama telurnya. Lapisan luarnya tuh crunchy banget, ciuk. Foodies, makan receh lagi ngidam pastel nih. Itu tuh si gorengan spesial yang bentuknya kayak cangkang kerang terus ada isiannya gitu foodies. Apalagi kalau cocol sambal kacang, lazisnya. Nah warung Nyonya Pastel ini konon spesialisnya pastel dan terkenal banget di daerah Ciledug. Betul apa betul nih? Foodies, sekarang saya berada di Nyonya Pastel. Pastel di sini spesial banget foodies, bisa laku 3-4 ribu piece per hari. Penasaran kan kayak apa pastelnya? Ayo kita panggil yang punyanya, Pak. Nah, ini dia yang punya pastel apa, siapa Pak? Priyono. Pak Priyono, Pak Priyono. Pastelnya tuh laku banyak banget Pak. Apa sih yang bikin spesial tuh Pak? Ya, spesial tentunya rasa ya. Nah, untuk pastel yang spesial tuh pastel apa sih Pak? Pastel spesial itu isi varian telur plus ayam, itu premium. Kalau peminat keseluruhan sih pastel telur ya, kayaknya lebih terjangkau dan rasanya juga enak sih. Ini baru pastel loh foodies, belum risolesnya, pukis, kue dadar, dan yang lain-lain. Kalau di total nih, dalam sehari bisa ludes sekitar 9 ribuan pieces camilan. Wih, istimewa. Untuk jenis pastelnya sendiri ada 3 macam ya foodies, dari isian telur, ayam, dan juga yang premium isian telur dan ayam. Selain itu isiannya juga dilengkapi dengan sayuran, ada kentang, wortel, dan juga bihun. Nah Farizi penasaran nih pengen ikutan nyoba belajar bikin pastel. Siapa tahu bisa jadi juragan pastel juga. Kayak Pak Priyono ya Pak. Takarannya bebas? Ya, pokoknya setentong itu. Segitu. Maklum foodies baru pertama kali nyoba jadi berantakan.
Biarpun sehari bisa habis sampai ribuan pieces, tapi cara bikin pastelnya tetap manual ternyata foodies. Nggak pakai cetakan loh, dipotong dan dipelintir manual kayak begini nih. Aduh, kebayang ya kalau Farizi yang bikin mah bisa keriting deh tuh jari-jari. Foodies ternyata nggak gampang, foodies susah. Kok beda mas? Ini hasil buatan saya dan ini hasil buatan Mas Dirga. Kelihatan kan foodies? Belum ahli foodies. Kita coba lagi foodies. For the first time, Farizi nyoba bikin nih foodies dan ternyata gagal. Kalau dijual ya kelihatan paling mencolok banget ya bentuknya soalnya amburadul nih. Tapi nggak mau putus asa gitu aja dong, masih mau coba lagi dia. Aizy, semangat, jangan kalah dong sama Mas Dirga. Belum sempurna foodies. Bikinannya belum sempurna. Coba mas, bikin lagi mas. Kayaknya emang nggak bakat deh ya jadi juragan pastel. Ya udahlah, nggak usah aja deh kamu. Nah foodies, biar ahlinya sendiri Mas Dirga. Mas dilanjutkan mas kerjanya. Saya mau ngambil yang udah siap, tinggal digoreng. Nah yang bikin menarik di sini tuh ya, semua gorengannya fresh foodies. Kalau yang di etalasenya habis, goreng lagi. Jadi selalu hangat tuh guys. Makanya pelanggannya bolak-balik hampir setiap hari buat borong. Udah gitu pastelnya nggak gampang kempes lagi. Ini tandanya kualitas adonan kulit pastelnya bagus dan isiannya padat ya foodies. Ini digoreng sampai wajannya penuh foodies. Range harganya? Kalau yang ini 3.000 yang telur. 3.000 foodies. Receh nggak tuh? Yang pakai spesial tadi itu apa? Spesial 5.000 sih. 5.000. Udah gitu ya foodies, penggunaan minyaknya ini juga tiap hari pakai minyak baru loh. Jadi nggak ada deh tuh pakai minyak bekas kemarin. Makanya warna pastel dan risolesnya tuh cakep ya. Oke deh, udah penasaran nih kayaknya kepengen tahu seenak apa sih rasa pastel yang habis 4.000 per hari ini. Cus kita cobain bareng yuk. Kriuknya enak banget. Isiannya foodies tuh lengkap tuh. Ada bihunnya, kentang, wortel, sama telurnya. Lapisan luarnya tuh crunchy banget, kriuk. Nah di pastel premium ini foodies ada ayamnya, ada suwir-suwiran ayam di dalamnya. Kelihatan nggak sih foodies tuh? Tuh. Jadi ada campuran ayamnya, makanya dibilang premium pastel dari pastel Nyonya. Nah foodies, pastel yang dimakan Farizi ini jenisnya pastel premium. Ada telur dan juga ayam suwirnya. Dimakan pakai cabai rawit, wah semakin lazis and delita. Oke deh, kita lanjut ke risolesnya ya. Yang saya coba ini adalah yang beef. Rasa mayonya manis-manis, manis gurih. Oh, sorry foodies, salah. Ternyata ada sosisnya. Jadi tadi main tebak-tebakan, kejebak saya ada sosisnya, ada beefnya. Berarti ini yang risol premiumnya foodies. Nah sosisnya ini sosis sapi foodies sama smoked beef. Sosis kerasa banget rasa sapinya, enak banget. Untuk risolesnya ini ada 3 macam ya foodies. Risoles smoked beef, juga ada yang sosis dan yang premium nih dengan isian sosis plus smoked beef. Nah berhubung bentuknya sama semua, jadi kudu tebak-tebakan dulu nih. Overall si risoles premiumnya ini tuh super duper lazis. Udah gitu mayonesnya tuh nggak pakai pelit. Nah foodies, sebelum ada jajanan pastel, risoles dan yang lainnya itu pertama kali cuma ada si Pukis Surabayanya. Tapi semenjak pandemi mulai deh tuh ada menu tambahan pastel, risoles dan juga yang lain-lain. Rasa coklatnya tuh kerasa banget kayak susu coklat ya. Jadi nggak terlalu manis banget, tapi rasa agak susu dikit rasanya. Untuk teksturnya lembutnya, pas banget lembutnya, kenyal-kenyal gitu foodies tuh. Jadi nggak ada campuran coklatnya, pure pandan, aroma pandannya kerasa banget. 2 jenis Pukis Surabayanya endol sih, gurih dari santannya itu berasa foodies, rasanya lembut gitu loh. Sampai Farizi aja ngira ada campuran susunya, padahal ini santan loh foodies. Nah kalau foodies kepengen cobain langsung aja ya datangin Cus ke tempatnya, buka dari jam 6 pagi nih sampai jam 8 malam. Nah untuk foodies yang penasaran pengen cobain Nyonya Pastel boleh datang ke Ciledug Tangerang Nyonya Pastel. Range harganya mulai dari 3.000 sampai 5.000 rupiah. Kita cobain. Ini baru namanya makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Sikat lagi foodies.
Jadi ketika si kikil ditabrakan sama si kuah kacang ini, bish, di mulut tuh lumer dan kayak tinggal gampang banget gitu, kayak nelen lagi, pingin lagi, pingin lagi, pingin lagi. Foodies lagi kepengen makan yang kenyal-kenyal nikmat nggak? Nah cocok banget tuh kalau jajan sate kikil. Tenang, yang satu ini mah dijamin gak alot kok. Kayak makan sendal jepit karet gitu dah. Tenang deh pokoknya nggak kayak gitu. Uniknya sate kikil yang satu ini gak jual di pikulan kayak biasanya Foodies, tapi jualannya di halaman rumah yang disulap jadi warung kecil-kecilan gitu. Mantep ya. Halo Foodies, nah sekarang aku berada di Sate Kikil Bang Kiki. Nah, dan ini lagi viral banget loh Foodies, coba lihat tuh, rame banget loh di ujung sana tuh. Wow, ya kan? Bang Kiki, ini udah jam 1, udah ngabisin berapa tusuk kikil nih? Udah hampir 3.000. 3.000 tusuk kikil. Dari jam berapa bukanya? Tadi saya buka jam setengah 10. Wih, padahal ya Foodies lokasinya tuh nyempil gitu di dalam perumahan dan bukan di jalan besar kok. 3.000 tusuk itu belum termasuk pesanan khusus, karena Bang Kiki setiap harinya nih selalu dapat pesanan catering sate kikil untuk acara kantor dan semacamnya. Ini aromanya menggugah selera banget ya. Ini Bang Kiki, ini gini-gini aja nih. Iya, balik-balik aja biar nggak hangus. Bolak-balik aja ya. Oh. Ayo, gak boleh sampai gosong loh ya Yogi. Kamu gak usah khawatir kikilnya belum matang, karena sebelum dibakar kikilnya sudah direbus duluan tuh pakai bumbu rempah. Makanya warna kikilnya jadi kuning gitu kan? Sip deh, mending sate kikilnya di take over lagi ya sama Bang Kiki. Kamu aduk-aduk bumbu kacangnya aja tuh Yogi. Ini berapa lama nih Prosesnya? Matang bumbunya 4 jam per satu penggorengan gini. 4 jam? 4 jam. Kalau misalnya bakar sate itu berapa lama? Sate tergantung tekstur satenya sih. Penting udah menyerap bumbunya, matang, angkat. Enak juga nih, ngaduk-ngaduk si kuah kacang ya. Nah, kalau udah terlihat bagian luar kikilnya agak kering nih Foodies, sate kikilnya harus dioles pakai bumbu kacang dulu, terus baru dibakar lagi deh. Bakarnya nggak perlu lama-lama kok Foodies, cukup sampai tercium aroma wangi bakaran bumbu kacangnya aja kok. Nah Foodies, ini dia sate kikil yang barusan aku masak. Langsung aja kita siramin pakai kuah kacangnya. Tinggal guyur aja ya Foodies. Wow. Wah, emang udah paling bener, udah paling enak. Guyur mengguyur, apalagi mengguyur sate kikilnya ini. Bau kacangnya enak banget ya Bang Kiki ya. Mandiin satenya pakai bumbu kacang yang banyak dong Yogi. Jangan sampai nyesel kamu nanti. Karena bumbu kacangnya ini tuh punya banyak penggemar loh. Iya, bahkan gak jarang pelanggannya itu minta ekstra si bumbu kacang. Sebagai penambah rasa jangan lupa nih kasih kecap manis yuk. Juga pakai bawang goreng dan irisan jeruk limau. Ini udah jadi nih sate kikilnya. Kita langsung santap aja kali ya. Ayo Foodies, ikutin Foodies. Wow Foodies, nah di meja aku nih sekarang udah ada sate kikil, lontong, cabe, dan sop buahnya. Oke, kita langsung coba aja ya sate kikilnya ya. Sate kikilnya ternyata tuh empuk banget dan gak bau amis. Dan si bumbu kacangnya tuh berasa banget. Nah, si sate kikilnya ini makin enak tuh ketika kuah kacangnya itu lo kayak... Kesan pertama pas baru lihat sate kikilnya pasti udah kebayang seberapa alot dan capeknya ngunyah. Ya nggak sih Foodies? Eits, jangan salah. Ternyata nggak sealot yang kita bayangin ke Foodies. Bukan cuma empuk, bahkan bisa dibilang kikilnya ini tuh cenderung melting pas masuk ke mulut. Serius deh, kamu tuh pokoknya effortless banget pas ngunyah sate kikilnya. Bang Kiki aja sampai berani jamin tuh, buat yang ada masalah sama gigi atau buat lansia sekalipun, dijamin bisa makan sate kikil ala Bang Kiki ini. Wih, cakep banget. Dan si kuah kacangnya ini, dia nggak terlalu manis, nggak terlalu pedes, dan juga tekstur kacangnya juga dia lembut, nggak terlalu kasar juga. Jadi ketika si kikil ditabrakan sama si kuah kacang ini, bish, di mulut tuh lumer dan kayak tinggal gampang banget itu, kayak nelen lagi, pingin lagi, pingin lagi, pingin lagi.
Yogi, kayaknya kamu juga harus cobain sate kikilnya dimakan pakai perasaan air jeruk limo deh. Oh iya, pakai sambal juga. Nah, makin seger rasanya disiram pakai si jeruk nipis ini. Baru makin nikmat Foodies ketika disiramin pakai cabenya ini Foodies. Wah, gila sih. Sambalnya pedes ternyata sambalnya yang bikin pedes. Nah Foodies, karena setelah dicampur sama cabenya ini tuh kayak malah bikin gak bisa berhenti makan satenya. Iya, ini tuh definisi pedes nikmat. Jangan lupa makannya pakai lontong padat tapi pulen yang satu ini nih Foodies. Karena bungkus lontongnya pakai daun pisang, jadi lontongnya juga harum banget. Smells good. Oh iya, satu lagi, dijamin lebih sehat nih dibandingkan sama lontong-lontong yang dibungkus pakai plastik itu loh Foodies, ya kan? Udah Foodies. Ternyata sambalnya pedes banget Foodies tuh, kayak ketika langsung kayak disiram gitu terus aku makan lagi nggak berasa banget emang Foodies, ternyata tuh makin menggugah selera dan pada akhirnya kepedesan. Nah, inilah obat dari pedesnya Foodies. Wah, untung aja di warung Bang Kiki serba ada ya Foodies, jadi nggak perlu takut kepedesan nih. Foodies penasaran nih ya, ngomong-ngomong nih, mau coba sate kikil Bang Kiki ini juga? Sama dong kita. Kalau gitu kita janjian yuk, kita ketemu di Sate Kikil Bang Kiki yang alamatnya ada di Jalan Sirkon nomor 21 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Sikat lagi Foodies. Foodies harus tahu, ini tahunya produksi sendiri loh Foodies. Dan secara kualitas emang beda Foodies ternyata. Jadi bagian luarnya itu crunchy dan dalamnya itu lembut banget. Ayo, siapa yo yang kemarin mudik ke Semarang tapi nggak sempet makan tahu pong? Pasti kepikiran ya, sampai now. Ya Foodies, makanan khas Semarang itu bukan cuma lumpia loh, tapi olahan kedelai yang unik ini juga jadi jajanan yang bikin kangen. Udah, nggak usah sedih dong. Di Jakarta juga ada kok yang jual tahu pong super otentik. Foodies, ini namanya emang tahu pong Semarang, tapi aku bukan lagi di Semarang Foodies. Aku lagi di Jakarta, tepatnya di Jalan Hayamuruk ya Pak ya. Ini namanya tahu pong Semarang Hayamuruk. Hayamuruk. Dan ini udah legend ya Pak ya, dari tahun berapa Pak? 89. Wih, kamu nggak tahu nih Foodies, ada loh tahu pong Semarang legend di Jakarta. Ya udah, kalau nggak tahu berarti kayaknya main kamu kurang jauh deh tuh. Tahu pong atau tahu kopong ini masuk kategori camilannya orang Semarang gitu Foodies. Ya bisa dibilang temannya lumpia Semarang gitu deh. Selain tahu pong ada menu apa lagi Pak? Ayam kalasan, Ayam goreng kalasan, bandeng, oh khas Semarang banget. Lumpia Semarang. Pakainya gimbal ya, gimbal. Pasti itu nggak boleh kelewatan juga Foodies. Oke, kalau gitu saya pesan semuanya ya Pak ya. Oke. Ini prosesnya 2 kali ya? 2 kali. Oke, karena ini prosesnya lama Foodies. Aku juga udah lapar banget, udah waktunya makan malam. Jadi saya tinggal nunggu jadinya aja ya Pak ya? Iya. Oke Foodies, kita tunggu aja ya Foodies ya. Makasih Pak, Ibu makasih. Duh, maaf ya Pak, bukannya bantuin, Woro malah tanya-tanya doang tuh. Ini Woro, emang deh nih Foodies, kalau urusan perut udah paling susah banget buat ditahan ya. Ya kita langsung aja dengerin reviewnya cus. Foodies, udah ada ini di tangan aku tahu pong alias tahu kopong. Ya, karena ini menu utamanya, ini yang jadi best sellernya, jadi bintangnya gitu ya. Jadi kita mulai dari sini dulu Foodies. Langsung aja, ini sebenarnya cara makannya gini Foodies. Ini kita celup ke sini dulu, kita coba yang original dulu ya Foodies ya, tanpa campuran asinan lobak sama sambalnya. Ini bukan kecap manis ya Foodies, tapi ini adalah bumbu petis. Nah biasanya nih biar makin sedap petis ini dicampur dengan sambal dan asinan lobak. Foodies harus tahu,
Ini tahunya produksi sendiri loh Foodies. Dan secara kualitas emang beda Foodies ternyata. Jadi bagian luarnya itu crunchy dan dalamnya itu lembut banget. Secara penampilan sih mirip sama tahu-tahu pada umumnya gitu ya. Tapi secara tekstur ternyata berbeda loh Foodies. Meski tengahnya cukup kopong, masih ada kok bagian dalam tahu yang punya tekstur lembut, mirip banget kayak tahu susu gitu, tahu kan? Dan tahu ini selalu dipakai yang fresh Foodies, nggak ada bahan pengawetnya juga. So tenang ya, nggak akan ada tuh rasa tahu yang asem-asem gitu deh Foodies, hempas lah. Oke, sekarang kita cobain yang bumbu petisnya dicampur sama asinan lobak ya dan juga sambalnya. Bumbunya itu cenderung manis dan ada rasa khas dari petisnya. Kalau ini setelah dicampur sama asinan lobak dan sambalnya nggak terlalu pedas Foodies karena tadi aku juga emang nggak terlalu banyak yang ngasihnya. Ini takarannya menurut aku udah pas banget dan ada tambahan rasa asam sedikit tapi asam segar gitu dari si lobaknya. Wow, ternyata rasanya jadi super kompleks ya Foodies. Asinan lobaknya juga enak banget ternyata nih buat dicemilin. It's Woro aja doyan tuh, bagi dong Woro. Jadi nih Foodies, kalau kamu mau coba-cobain tahu pong untuk pertama kalinya, tahu pong Semarang Hayam Wuruk ini bisa banget jadi tujuan pertama kamu, cause it's so yummy. Oke lanjut ke gimbal udang yang kalau kata orang Jakarta sih bilangnya bakwan nih Foodies. Ini si gimbalnya. Gimbalnya tuh udah gurih. Crunchy juga. Udangnya, ini udangnya nggak pelit. Jadi bisa dipastiin setiap gigitan kamu Foodies, kamu akan dapat si udang-udangnya ini. Wah, yang suka sama udang atau sipet pasti bakal suka banget sama ini. Bah, udangnya aja gede Foodies, fresh dan masih ada rasa manis-manisnya gitu. Meski ukurannya gede kayak begini ya Foodies, tetap itu akan berasa kurang sih kalau cuma makan satu. Oh iya, masih ada lagi nih Foodies yang harus kamu cobain, yakni of course lumpia rebung khas Semarang. Lumpianya ini padat banget loh isiannya. Olahan rebungnya sebagai isian itu juga nggak zonk. Jangan lupa makannya pakai saus dan acar. Sedap. Dijamin puas deh makan lumpia Semarang seautentik ini, meski makannya bukan di Semarang Foodies. Nah, ini juga nih salah satu menu yang nggak boleh Foodies lewatin, yaitu ayam goreng kalasan. Di sini katanya ayam goreng kalasannya beda Foodies. Kita cobain ya, kita buktikan. Oh, aku sengaja milih yang paha. Merotol Foodies. Aku sengaja milih yang paha karena biar lebih dapat juicy-nya gitu. Wih, tempting banget ya nggak sih Foodies ayam goreng kalasannya? Ayam goreng ini tipe yang digoreng basah gitu Foodies. Jadi bagian luarnya nggak kering atau bahkan sampai keras kok. Aku setuju sih kalau dibilang sini tuh ayam goreng kalasannya beda. Kalau aroma rempah itu udah pasti ya, di sini tuh aroma rempahnya itu berasa banget. Terus ini kayak dibacem gitu loh Foodies, jadi dia ada sedikit rasa manisnya, terus ada juga gurihnya karena kayaknya dari ayamnya juga deh Foodies. Tekstur ayamnya super duper lembut dan juga bumbunya itu benar-benar ngeresep banget dengan sempurna sampai daging bagian terdalamnya. Wah, ini lah aziz. Ya kali ya Foodies, makan ayam seendol ini kok yang nggak pakai nasi hangat dan sambal. Itu mah sama aja kayak hidup aku tanpa kamu Foodies, nggak greget gitu loh. Ih, so sweet. Aku bersyukur banget. Ini ada sedikit rasa manisnya, jadi pedesnya ini bisa balance nih. Bisa ketutup sedikit sama si manisnya, jadi nggak terlalu pedas, nggak terlalu ngagetin gitu pedesnya. Buat
Buat foodies yang udah dari lama kali ini mencari-cari jajanan otentik Semarang di Jakarta dan sekitarnya, tapi belum nemu-nemu juga, ya udah cus buruan ya ke Tahu Pong Semarang Hayam Wuruk di Taman Sari, Jakarta Barat. Ini bukanya setiap hari kok foodies, dari jam 4:30 sore sampai jam 11 malam. So foodies, kalau mau tahu referensi kuliner lainnya, terus nonton makan receh, menu receh, tapi rasa nggak pernah recehan. Aku mau ngabisin ini dulu. Dah.